Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau pelajaran hidup paling kena itu justru bukan dari buku tebal, tapi dari cerita sederhana yang sering kita alami sehari-hari? Nah, di bedah materi kali ini, kita mau ngupas tuntas sebuah tulisan dari blog Pena Motivasi yang judulnya Jangan Biarkan Terlambat. Ini bukan sekedar cerita biasa ya, ini benar-benar kayak tamparan keras buat kita semua tentang gimana pilihan-pilihan kecil yang kelihatan sepele banget, ternyata bisa bawa dampak yang nggak bisa diubah selamanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Semuanya bermula dari satu kalimat sederhana ini. Ayah, aku udah pulang. Jemput aku ya. Bayangin deh, ini cuma telepon biasa. Dari seorang anak perempuan yang baru aja kelar kursus nari, dia cuma pengen dijemput ayahnya, pengen ngerasa aman. Sangat polos kan? Momen kayak gini pasti sering banget kita temuin, atau malah kita sendiri yang ngalamin. Tapi siapa sangka kalau dari balik telepon sesederhana ini, sebuah tragedi yang memilukan mulai terbentuk. Dari situ, muncul satu pertanyaan besar buat kita. Gimana ceritanya sebuah penundaan kecil, kayak milih buat bilang, nanti dulu deh, bisa berubah jadi penyesalan seumur hidup? Di pembahasan kali ini, kita bakal melihat dari sudut pandang psikologis tentang apa yang terjadi kalau kita jadi terlalu santai atau lalai. Kita bakal lihat gimana bahayanya ngeremehin waktu dan keberadaan orang-orang yang sepenuhnya bergantung sama kita. Simpan dulu pertanyaan ini di pikiran kalian ya, sambil kita melangkah maju. Oke, kita masuk ke bagian pertama, permintaan yang diabaikan dan kesenjangan realitas. Gini ceritanya, pas anak perempuannya minta dijemput, si ayah merespon dengan sebuah kebohongan yang berakibat fatal. Dia bilang, iya sayang, ayah masih kerja, tunggu 1 jam lagi ya. Padahal, kalau kita lihat realitas si ayah di jam 5 sore itu, dia sebenarnya udah kelar kerja loh. Tapi dia secara sadar milih buat nongkrong sama teman-temannya, mementingkan kesenangannya sendiri. Pas HP-nya bunyi terus-terusan, dia malah ngerasa risih dan milih buat matiin HP-nya. Nah sekarang, coba bandingin sama realitas si anak di waktu yang sama. Anak kecil ini lagi nunggu sendirian di depan sekolah. Bener-bener percaya kalau ayahnya bakal datang bawa rasa aman. Di titik inilah, sebuah pilihan yang egois secara langsung mengorbankan keamanan seorang anak. Tragis banget kan? Sekarang, kita lanjut ke bagian 2. Garis waktu sebuah tragedi. Janji palsu, tunggu 1 jam lagi tadi, perlahan berubah jadi mimpi buruk. Mari kita telusuri pesan-pesan yang masuk ke HP si ayah, yang sayangnya lagi dimatiin. Jam 18, pesannya masih polos. Ayah masih lama. Jam 19, yah aku masih menunggu di depan sekolah. Di sini mulai kerasa ya nada cemasnya dari anak yang mungkin udah mulai kedinginan. Terus, jam 20. Di sini gelap sekali ya, cepet jemput aku. Ketakutan mulai mendominasi. Lalu masuk jam 20.30. Ya, ada seorang pria mendekatiku, aku sangat takut. Wah, ini ancamannya udah nyata banget, udah di depan mata. Dan akhirnya, jam 21. Ayah, tolong aku. Pesan terakhir itu ibarat jeritan minta tolong yang cuma masuk ke dalam keheningan. Kenapa? Ya cuma gara-gara HP yang sengaja dimatiin demi acara nongkrong. Ini membawa kita ke bagian 3, realitas yang pahit. 4 jam berlalu, si ayah ini akhirnya nyampe juga di sekolah. Tapi sekolah udah sepi, kosong melompong. Dia mikir, oh paling anakku udah pulang. Jadi dia santai aja jalan pulang. Tapi sampai rumah, dia malah nemuin rumahnya dipenuhi orang-orang yang pakai baju hitam berkabung. Di tengah kebingungannya, istrinya ngehantam dia dengan kenyataan pahit. Kemana aja kamu? Anak kita nunggu kamu sampai malam. Dia dirampok dan perampok itu ngebunuh dia. Coba deh, kalian bayangin, hancurnya perasaan si ayah pas denger itu. Itulah konsekuensi permanen dari keputusannya matiin HP. Dengan panik, dia baru nyalain HP-nya saat itu juga. Dan baru deh rentetan pesan ketakutan dari anaknya tadi terbaca. Tapi ya, semuanya udah terlambat. Dan ini nih fakta yang bener-bener bikin nyesek. Kalian mungkin mikir, kenapa sih anak ini keras kepala banget nungguin ayahnya dan nolak pas mau dijemput orang lain? Ternyata, gadis kecil itu rela nunggu sendirian di tempat gelap, nahan rasa takut yang luar biasa, semata-mata karena dia pengen ngucapin selamat ulang tahun langsung ke ayahnya. Bayangin aja, si ayah cuma bisa nangis histeris pas sadar soal fakta ini. Kesenangan nongkrongnya yang gak seberapa itu harus dibayar mahal pakai nyawa orang yang paling tulus mencintai dia. Kita sampai di bagian 4, pesan moral kehidupan. Nah, dari tragedi ini, penulis blog Pena Motivasi ngasih beberapa renungan tajam buat kita semua. Pertama, jangan pernah ngabain orang terdekat demi kesenangan pribadi sesaat. Kedua, mending buru-buru perbaiki hubungan sebelum penyesalan itu datang terlambat. Ketiga, bahagiin mereka selagi masih ada bareng kita, karena kita biasanya baru sadar betapa berharganya seseorang pas mereka udah pergi selamanya. Dan terakhir, cintai mereka sepenuh hati.
Penulis blog ini juga nutup pesannya pakai sebuah analogi spiritual dengan bilang, cintailah mereka dengan sepenuh hati seperti Yesus yang telah setia menyayangi kita. Sebagai pembahas dari materi ini, kita bisa ngelihat ya, kalau penulis pengen banget menyoroti pentingnya kasih sayang tanpa pamrih dalam keseharian kita, dan secara tegas ngebedain antara sifat egois sesaat sama cinta yang beneran tulus. Akhirnya kita sampai di ujung bedah materi kali ini. Dan saya pengen ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kalian renungin. Apakah saat ini kita lagi sibuk ngabain orang-orang terdekat cuma demi kesenangan sementara kita sendiri? Seringkali, matiin HP itu nggak cuma dalam arti sebenarnya loh. Bisa jadi bentuknya kayak kita buang muka pas anak lagi pengen cerita, atau sengaja nunda balas pesan orang tua karena keasikan nonton. Cerita ini adalah alarm keras buat kita kalau waktu nggak bakal pernah bisa diputar balik. Jangan biarin semuanya terlambat. Makasih banyak udah nemenin saya mendalami materi ini. Semoga pembahasan ini bisa ngasih sudut pandang baru yang berguna buat keseharian kalian. Sampai jumpa.